Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang gerak parabola, lanjutan dari pembelajaran sebelumnya yaitu gerak lurus. Apa yang dimaksud dengan gerak parabola? Gerak parabola adalah gerak yang lintasannya berupa garis lengkung atau parabolik. Contohnya ketika kamu melambungkan bola menuju ke ring, itu adalah contoh dari gerak parabola. Jika digambarkan dalam sumbu kartesius, sumbu X dan Y, maka gambarnya akan seperti ini. Melengkung seperti mangkok terbalik. Kemudian gerak parabola ini merupakan kombinasi gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. GLB-nya ada di sumbu X dan GLBB-nya ada di sumbu Y. Kalau GLB, maka berlaku rumus S sama dengan V kali T, dan S-nya bisa kita rubah menjadi X karena perpindahannya dalam sumbu X. Di sumbu Y berlaku GLBB dengan persamaan-persamaan yang sudah kita pelajari di gerak lurus, di mana percepatannya diganti dengan G dan perpindahannya diganti dengan H sebagai ketinggian atau height. Sekarang kita akan turunkan rumus-rumus yang ada pada gerak parabola dari gambar di slide yang sebelumnya. Kita mulai dari titik A, di mana benda masih akan melambung mulai start awal ya. Berarti ada kecepatan awal, yaitu V0. V0-nya bisa diproyeksikan ke sumbu X menjadi V0X karena dia mengapit sudut, maka jabarkan menjadi V0 cos theta. Sementara V0Y adalah kecepatan awal yang diproyeksikan ke sumbu Y dan hasil persamaannya adalah V0 sin theta karena dia tidak mengapit sudut. Kemudian di titik B, Vx-nya berlaku gerak lurus beraturan sehingga Vx-nya sama dengan V0x-nya. Sementara di Vy-nya sudah berlaku GLBB, yang mana persamaan GLBB-nya adalah V0 min GT. Kenapa min? Karena bendanya bergerak ke atas melawan gravitasi bumi. Nah, kalau kamu masukkan V0Y-nya dengan persamaan sebelumnya, maka V0Y berganti menjadi V0 sin theta min GT untuk Vy-nya. Dan X-nya mengikuti persamaan GLB, yaitu Vx kali T, sehingga hasilnya V0 cos theta kali T. Untuk ketinggian yang ditempuh di titik B ini bisa kamu cari dengan V0YT min setengah GT kuadrat. Dan V0Y-nya bisa kamu ganti menjadi V0 sin theta. Lanjut kita ke titik puncak, yaitu di titik C. Di titik C ini masih berlaku GLB Vx-nya. Namun untuk GLBB-nya, kecepatan di sumbu Y-nya 0 karena di situ dia berhenti sejenak. Dan persamaannya menjadi V0 sin theta min GT sama dengan 0. Dan akan kita dapatkan waktu yang dibutuhkan menuju titik puncak gerak parabolanya adalah V0 sin theta per G. Sementara untuk ketinggian maksimumnya disingkat dengan Hmax, bisa kita gunakan persamaan GLBB menjadi V0 sin theta kali T min setengah GT kuadrat. Karena T-nya tadi sudah kita dapatkan T puncak, kita masukkan T-nya. Maka persamaannya menjadi V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Jika dimasukkan persamaan T-nya. Lalu mencapai titik terjauh di sumbu X atau di titik E, maka waktu tempuhnya atau Tmax adalah 2 kali waktu tempuh menuju puncak. Ya. Berikutnya untuk Xmax-nya, T-nya diganti dengan Tmax ya. Sehingga Xmax-nya menjadi V0 cos theta kali 2 V0 sin theta per G. Dan jika mengikuti persamaan trigonometri, maka persamaan itu menjadi V0 kuadrat sin 2 theta per G.
Karena sin theta cos tetanya atau 2 sin theta cos tetanya menjadi sin 2 theta. Itu penurunan rumus tentang gerak parabola dari GLB dan GLBB. Kita sudahi materi gerak parabola ini dan nanti kita akan lanjutkan ke latihan di kelas ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.